Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin adamatin dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita bisa hadir di sini untuk mengaji, untuk berselawat dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya lantunan salam selamanya kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mewakili keluarga besar Abah Haji Sulaiman yang malam hari ini beliau masih belum bisa berkenan hadir, namun diwakili oleh beliau Adinda Haji Hafid, juga Adinda Haji Fajar. Haji Fajar hanya bisa mengucapkan pergi ke Bungu Rasih untuk belajar. Haji Fajar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir di sini. Beliau tidak bisa membalas apa-apa, hanya dengan satu ucapan, semoga amal ibadah para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau meminta maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai dari tempat atau yang lain-lainnya. Masih kita istiqomah untuk mendoakan bangsa kita, bangsa tercinta, bangsa Indonesia, agar supaya dijauhkan dari bala musibah, agar supaya dijauhkan dari bencana alam, dan juga beliau-beliau yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin bangsa ini, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sang mandataris MPR Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga wakilnya Gibran Raka Buming Raka, dan juga seluruh menteri-menterinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Semoga beliau-beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah kita berdoa untuk semua yang hadir di sini. Semoga ditetapkan iman Islam kita, diselamatkan dari dunia akhirat, dan apa yang kita kerjakan menjadi barokah manfaat untuk semuanya. Marilah acara ini kita awali dengan satu doa dengan tulus ikhlas, dengan ucapan lillahi ta'ala al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya malam ini kita mengaji bersama Kiai Maskur dengan sebuah tema yang berjudul Tetap Bertahan Menjadi Khairu Umat, artinya menjadi manusia yang terbaik. Namun sebelum kita mengaji, tetap kita akan selalu istiqomah menanamkan keyakinan di dalam hati kita. Jangan ada ruangan di hati kita selain Allah. Jangan ada niat apa-apa selain kita hadir di sini atas kehendak Allah. Dan juga perlu saya sampaikan apa yang selalu disampaikan oleh beliau almarhum Abah Mursyid, Abah Atim, untuk selalu hidup rukun sak duluran, rukun sak tonggoan, rukun di lingkungannya masing-masing. Karena seperti di bulan ini, bulan Agustus, di mana bertepatan dengan hari kemerdekaan, tidak mungkin bisa tercapai kemerdekaan tanpa adanya
kerukunan. Dan juga apa yang selalu dihimbau oleh Abah Sulaiman agar supaya kita tetap menjaga akhlak. Karena setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun ilmu kita, ketika kita tidak berakhlak, maka dengan sendirinya kita akan menjadi hina. Semoga jemaah yang hadir, khususnya adik-adik yang merupakan harapan bangsa, harapan orang tua, kelak menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Marilah kita malam ini mengaji. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang barakah manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Namun secara pribadi saya berharap mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur yang barokah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abah Sulaiman sekeluarga, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap selalu diberi istiqomah, tetap selalu menjadi khairun nafs, anfa'uhum linnas, dan mudah-mudahan segala urusannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun beliau belum bisa hadir, mungkin karena kondisi belum sehat, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan barokah kalimatut thayyibah, salawat dan Jam'iyah kita ini, mudah-mudahan beliau secepatnya diberi kesehatan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali bersama-sama kita kembali di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sepuh, adik-adik, juga tidak lupa tim Sholawat Al-Hasani yang selalu mewarnai acara pada malam Jumat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap selalu beri istiqomah, tetap selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Zainuddin selaku Muqassimil Awqat, tetaplah kita bertahan menjadi khairu ummah. Walaupun sebenarnya legitimasi ini dari Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebenarnya ayat ini
dikhususkan kepada para sahabat, di mana sahabat itu adalah generasi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu berdekatan dengan kemusyrikan, kejahatan bagi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyahadah menjadi orang Islam dan beriman, sehingga Allah berfirman kuntum khaira ummatin. Namun ayat ini tidak spesifik atau khusus kepada para sahabat, namun juga kepada generasi umat Nabi Muhammad berikutnya, termasuk kita-kita ini. Di saat derasnya informasi seperti zaman sekarang ini, kita harus tetap menjadi khairu ummah dengan 3 ciri tadi itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, beramar ma'ruf, tapi juga dengan cara yang ma'ruf, bukan arogan. Mulai dari diri kita, keluarga kita, perbaiki diri kita dan keluarga kita. Dalam rumah tangga kita, ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk selalu konsisten dan istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Karena yang namanya masyarakat itu kumpulan dari rumah tangga. Masyarakat yang baik berawal dari 1 rumah tangga yang baik, 2 rumah tangga yang baik, menjadilah komunitas masyarakat yang baik. Selalu mengajak pada kebaikan, namun dengan cara yang baik. Beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran ini ada 3 tahapan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi au bilisanihi au biqal. Artinya fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Pertama dengan tangan, ini yang digambarkan kepada para penguasa dengan kekuasaannya. Karena di mana-mana, hampir di setiap daerah, kemungkaran itu ada, kemaksiatan itu ada. Alangkah indahnya ketika umara bekerja sama dengan para alim ulama, insya Allah kemungkaran itu walaupun tidak bisa dicegah keseluruhannya, namun insya Allah bisa berkurang. Yang ketiga adalah ini yang menjadi pondasi. Kalau kita beramar ma'ruf, kita mau nahi mungkar, pondasinya adalah ada pada wa tu'minuna billah. Orang tidak akan berani beramar ma'ruf, tidak akan berani menyuarakan kebenaran, tidak akan berani nahi mungkar kalau kita tidak mengkristal iman kita, rasa takut yang ada. Maka sampaikan dan menyuarakan kebenaran di zaman akhir ini penting. Kalaupun kita tidak mampu, fabi qalbihi, ingkar tapi dengan hati kita, tapi dengan catatan bahwa adhaful iman. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Hingga Nabiullah Adam sekalipun ini iri kepada umat Nabi Muhammad ini. Karena kata Nabiullah Adam alaihissalam bahwa umat Nabi Muhammad, ya kita ini, diberikan 4 kemuliaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada saya. Jadi 4 kemuliaan itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita ini. Dan 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepada saya.
ma'a'toniha, 4 kemuliaan, tidak 4 kekeramatan tidak diberikan kepada saya, kepada Nabi, kata Nabi Adam. Apa 4 kemuliaan itu? Yang pertama adalah anna qabula taubati kana bi Makkah. Diterimanya taubat Nabi Adam setelah diturunkan dari surga, diterimanya itu di Mekah. Diterimanya di Makkah. Wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalullahu taubatahum. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad bertobat fi kulli makan, di mana saja, tidak harus ke Mekah. Sedangkan Nabi Adam diterimanya di Mekah. Kita umat Nabi Muhammad mau bertobat dimanapun kita, Allah akan menerimanya. Gimana gak iri Nabi Adam? Coba kalau menjadi keharusan diterimanya taubat kita di Mekah, kita melakukan dosa di Indonesia, melakukan kemaksiatan di Indonesia, mau bertobat tidak diterima kecuali ke Mekah. Habis berapa juta kira-kira 1 tahun? Bukan karena haji, karena mau taubat. Nah ini yang pertama, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Bebas kita mau bertobat di mana saja. Karena yang namanya manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kita ini pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Ya. Kemudian juga dijamin kita ini untuk masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan dimasukkan surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Jadi ada umat Nabi Muhammad itu yang tidak mau masuk surga. Kila, sahabat bertanya, wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan, yang tidak mau ke surga itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man aba faqad asa. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak untuk mendapatkan tiket surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, maka dia adresnya jelas nanti. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang nomor 2, kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, inni kuntu labisan. Pertamanya Nabi Adam itu berpakaian ketika di surga itu. Namun kata Nabi Adam, falamma asaitu, dan ketika saya bermaksiat melakukan kesalahan di surga, karena tidak boleh memakan buah khusus, buah khuldi, kemudian dirayu oleh iblis, terlalu kena rayu Siti Khadijah, akhirnya Nabi Adam pun juga ikut memakan makanan atau buah yang dilarang. Akhirnya karena telah melakukan kesalahan itu di surga, pakaian kehormatan itu terlepas dengan sendirinya, akhirnya telanjang. Inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Jadi pertama Nabi Adam di surga itu berpakaian. Setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam uryanan, telanjang. Dalam satu riwayat, ketika telanjang itu beliau Nabi Adam bersegera mengambil daunnya pohon tin. Pohon tin itu buahnya kayak elo itu loh. Lo di Sumber Taman itu buahnya lo. Kok tahu Pak Mas Gur? Saya sering makan. Masalah saya made in Saudi saya ini. Jadi tahu daunnya itu lebar. Maka Nabi Adam itu mengambil daun-daun itu untuk menutupi auratnya. Nah, wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam, sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha uryanan fayalbisuhum. Umatnya Nabi Muhammad itu bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah memberikan pakaian.
melakukan dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah punya kasih sayang, tetap diberi pakaian. Coba kalau seandainya seperti Nabi Adam, ketika bermaksiat telanjang, insya Allah malam ini pulang nyampe ke rumah ada yang telanjang, karena melakukan maksiat, tapi tetap berpakaian. Apalagi istri-istri, zaujah sampean Pak yang ikut kumpulan muslimat. Wah seragam lagi, kodung belu, mungkin apa ini? Kelampih masya Allah. Padahal juga berpotensi untuk bermaksiat. Tetap Allah menjaga kehormatan umat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, watsalitsatu lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika Nabi Allah Adam itu melakukan kesalahan alias maksiat kepada Allah, maka Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya yaitu Siti Hawa. Terpisah Pak. Turun ke dunia ini. Nabi Adam itu turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah, sehingga dikatakan Jeddah. Nah, yang pernah ke Jeddah itu ada kuburan Siti Hawa panjang itu. Nah, dipisah Pak. Mohon maaf kalau tidak salah, ketemunya itu di Jabal Rahmah dengan Siti Hawa ini selama 300 tahun. Satu kali melakukan kesalahan, terpisah dengan istrinya selama 300 tahun. Itu salah satu keterangan. Umat Nabi Muhammad gak prai-prai melakukan dosa maksiat, hendak tetap nimpel dengan istrinya. Coba kalau seperti Nabi Adam, mungkin ke pasar rutu sing wedok. Polahe apa? Ngelirik wong. Ya Allah, ini salah satu kekeramatan umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, kata Nabi Adam, warrabi'atu anni asaitu fil jannah. Saya melakukan kesalahan di surga bersama Siti Hawa itu. Melakukan kesalahan di surga, kemudian fa akhrajani minha. Allah telah mengeluarkan saya dari surga. Melakukan kesalahan di surga dikeluarkan oleh Allah. Itu Nabi Adam. Wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad ya'sunallaha kharijal jannah. Melakukan kemaksiatan, dosa, kemungkaran di luar surga, ya di dunia ini. Fayadkhuluhum fiha. Oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Nabi Adam melakukan maksiat di surga, dikeluarkan. Umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa maksiat di luar surga, mau dimasukkan ke surga, tapi dengan syarat idza tabu, apabila dia bertaubat. Itu syaratnya, bertaubat. Sebab at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti halnya orang yang tidak berdosa. Maka sebagai penutup, mungkin kita masih ingat syairan yang dibaca, yang dikarang oleh Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Rob, saya tidak pantas menjadi penghuni surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi terus terang saya tidak mampu berada di dalam neraka jahim. Itu rayuan Pak. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga firdaus. Tapi ya Rob, saya tidak mampu dan tidak kuat berada di neraka. Kira-kira mintanya kemana ini? Ke surga. Contohnya gini aja, gampangannya gini loh. Kayak wong nagih hutang. Saya punya uang dipinjam orang. Kebetulan hari ini saya tidak punya uang sama sekali. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan salah paham loh. Nanti saya dikira nagih hutang. Enggak, tapi terus terang saya enggak punya uang sekarang ini. Nagih apa lagi Pak? Nagih tapi halus Pak. Sama dengan itu tadi mungkin.
tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, tapi saya tidak kuat ya Rob di neraka. Nah ini, jadi umur kita wa umrina kisun fi kulli yaum. Umur kita ini setiap hari semakin berkurang. Kita berada pada malam ini, pada malam Jumat malam ini, hanya satu kali ini bertemu dengan malam Jumat malam ini. Jumat yang akan datang bukan malam ini. Jumat yang kemarin bukan malam ini. Sekali ketemu kita dengan malam Jumat, malam Sabtu, hanya satu kali. Karena setelah beredar habis besok malam Jumat, tidak akan kembali sampai hari kiamat. Makanya faghtanim minni, dalam khutbah Jum'ah, mohon maaf, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ana khalqun jadid, saya ini makhluk yang baru. Setiap matahari terbit, ana khalqun jadid, saya ini makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, saya menyaksikan terhadap perbuatan kalian. Yang baik saya tahu, yang tidak baik saya tahu. Yang berbuat soleh saya tahu, yang berbuat toleh saya juga tahu. Kata hari itu, maka kehadiran saya, faghtanim minni, gunakan, manfaatkan kehadiran saya yang hanya satu kali ini. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Karena kalian sekali bertemu dengan saya satu kali, tidak akan bertemu kembali sampai hari kiamat. Jadi jelas malam Jumat sekarang ini bukan malam Jumat yang kemarin, juga bukan malam Jumat yang akan datang. Satu-satunya malam Jumat yang kita temui malam ini, iya malam ini. Mudah-mudahan malam Jumat hingga hari Jumat besok penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dengan keberkahan sholawat, dengan keberkahan kalimatut thayyibah, dengan keberkahan kumpul-kumpul kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap selalu diberi kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga apa yang difirmankan Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, tetap abadi bagi kita hingga kita dijemput oleh kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.